Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 27 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Teruji Tanpa Dipuji. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan ke-21. Dalam peraturan-peraturan berikut, aku tidak akan memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Firman Tuhan kemudian berkata demikian, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanan sendiri, sehingga yang seseorang lapar dan yang lain mabuk. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar menjadi pribadi yang teruji, dan salah satunya adalah hidup menjadi benar tanpa harus mendapatkan pujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, temanya cukup menarik, teruji tanpa dipuji. Teruji dan dipuji adalah dua kata yang belakangnya adalah uji. Terpuji, depannya ter, lalu ada uji. Dipuji, depannya dip, lalu belakangnya ada uji. Kalau berbicara tentang uji adalah berbicara tentang kualitas. Bagaimana kualitas itu akan baik tatkala ada yang namanya itu diuji terlebih dahulu. Dan itu mengacu kepada kata teruji. Tapi kalau dipuji, bisa juga karena dia berkualitas. Jadi sesuatu yang berkualitas itu akan mendapatkan pujian. Sesuatu yang berkualitas itu akan mendapatkan apresiasi. Namun bagaimana kalau kita hidup orientasinya adalah dipuji, tanpa mempertimbangkan apa kita berkualitas atau tidak. Karena fokusnya adalah orang yang senantiasa berfokus kepada dipuji, dia tidak akan memikirkan sesuatu yang berkualitas. Tapi dia hanya akan memikirkan penghargaan demi penghargaan yang namanya dipuji. Kalau yang namanya diuji artinya ada hal baik yang akan kemudian diapresiasi, ada hal yang kurang baik yang tentunya akan dikoreksi. Sehingga teruji memiliki dua unsur, pujian dan juga koreksi. Kalau dipuji adalah orientasinya hanya mendapatkan apresiasi. Pada bagian ini dalam 1 Korintus 11, bagaimana Paulus memberikan sebuah gambaran tentang jemaat-jemaat di Korintus. Tema dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Firman Tuhan berkata dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sesuatu yang dipuji oleh Paulus tentu dipuji di dalam kekudusan, adalah tatkala pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu mendatangkan kebaikan. Mari kita sedikit berimajinasi pertemuan-pertemuan seperti apakah dalam kehidupan kita yang menimbulkan keburukan dan bukan menimbulkan kebaikan. Apa yang menimbulkan keburukan tatkala kemudian setiap orang yang datang dalam sebuah pertemuan itu adalah membawa sikap-sikap egois, mementingkan diri sendiri, ingin menjadikan dirinya sebagai bintang yang lebih terang daripada yang lain, ingin menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Lalu yang dikedepankan bukan kepentingan orang lain, tetapi kepentingan diri sendiri. Dan ini sangkut pautnya dengan dikatakan adalah yang salah kebiasaan dalam perjamuan makan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sewaktu terjadi perpecahan kita akan lihat siapa yang sungguh-sungguh atau siapa yang punya kepentingan pribadi. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ayat 20 mengatakan motif daripada berkumpul semata-mata karena untuk makan. Ayat 21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apa penekanan ayat 21? Yaitu memakan dahulu makanannya sendiri. Terjemahan yang lebih tepat adalah hanya mementingkan perutnya sendiri, dia tidak memikirkan perut orang lain. Sewaktu makan apa yang kita pikirkan? Wah, makanannya enak, saya akan makan sebanyak-banyaknya. Atau sewaktu kita makan, kita berpikir, ini jumlah orang berapa yang makan, lalu bagian saya yang mana? Sehingga dia akan mengambil secukupnya. Secukupnya tentu berdampak kepada kehidupan fisik yang sehat. Tetapi orang yang orientasinya makan,
maka dia akan makan sebanyak-banyaknya. Sehingga ada istilah dalam pertemuan itu namanya operasi plastik. Apa itu operasi plastik? Setiap ke tempat makan dia bawa plastik. Sehingga makanan itu dibawa pulang, dimasukkan ke dalam plastik, diketahui atau tidak diketahui, terbuka atau diam-diam. Kita tidak tahu. Tetapi ada kelompok-kelompok orang yang seperti demikian. Dalam kehidupan ini tidak hanya bicara makan, tapi kerakusan, keserakahan bisa terjadi di dalam seluruh aspek. Dalam antrian-antrian panjang, orang menyelip antrian, dia tidak peduli. Orang sudah antri sekian banyak, tiba-tiba dia berdiri di depan. Kalau kemudian yang antrinya itu adalah orang-orang yang cukup sabar, mungkin dibiarkan saja. Tetapi kalau kemudian bertemu dengan orang yang berprotes, ini adalah sebuah tindakan tidak adil, maka bisa terjadi pertengkaran dalam antrian. Itu yang firman Tuhan katakan, aku mendengar dalam pertemuanmu, sewaktu engkau berkumpul, yaitu terjadi perpecahan, terjadi keburukan dan bukan kebaikan, bukan persatuan. Mengacu kepada hal yang lebih jauh lagi, kalau kita belajar kebenaran firman Allah ini, dan kemudian berkaca dalam kehidupan kita, mari kita pikir orang-orang mana, tipikal seperti apa, yang membuat kita itu jengkel, yang membuat kita itu kesal, yang membuat kita itu kemudian membincangkan orang tersebut, yaitu orang-orang yang egois, yang setiap kali datang dalam pertemuan, baik dalam rumah tangga, di masyarakat, dalam kumpulan-kumpulan, dalam komunitas, bahkan di dalam gereja, tidak menjamin orang yang percaya Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, kemudian dia membawa kebaikan, tapi keburukan, yaitu orang yang serakah. Dia tidak terima kalau kemudian dia tidak dipuji. Dia tidak terima kalau apa yang dikerjakannya itu tidak dihargai, tidak diapresiasi. Orang yang haus pujian sesungguhnya adalah orang yang miskin di dalam melayani Tuhan. Orang yang miskin dalam hidupnya. Orientasinya hanya semua orang harus memuji dia, dan dia akan lupa bahwa apapun yang dikerjakan, apa yang diperbuat, adalah Tuhanlah yang dipuji, yang disembah. Terpujilah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sioganya tidak boleh ada pujian yang kita ambil kalau segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Siapa orang yang teruji? Yaitu orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Sewaktu dia hidup dalam rumah tangga, hidup dalam komunitas pekerjaan, hidup juga dalam dunia pendidikan, dalam setiap bidang kita masing-masing. Orang yang teruji tidak peduli orang akan menilai seperti apa tentang dirinya, tapi dia akan terus menilai dirinya sendiri. Apakah saya menjadi orang yang teruji, menjadi orang yang berkualitas, menekankan integritas, menekankan kesetiaan, menekankan kesungguhan, menekankan tanggung jawab, menekankan kejujuran. Pujian itu adalah efek samping, bonus, tetapi bukan menjadi satu-satunya tujuan dan harapan untuk orang-orang yang hidup hanya berorientasi kepada pujian. Bila kita menjadi orang-orang yang teruji tanpa dipuji, orang yang teruji tentu akan mendapat pujian. Tetapi orang yang hanya berorientasi pujian, dia tidak pernah memikirkan tentang kualitas hidupnya. Yang penting saya dipuji, yang penting saya dihormati, sekalipun apa yang dikerjakannya sesungguhnya jauh daripada kualitas yang sesungguhnya. Bila kita menjadi pribadi-pribadi yang teruji, bila kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat renungan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.